Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini di mata kuliah profesi keguruan, kita akan membahas masih dengan materi yang sama, yaitu menjadi guru yang menyenangkan. Ya, kalau pekan lalu kita sudah membahas salah satu cara bagaimana guru menjadi sosok yang menyenangkan di hadapan peserta didiknya, yaitu mengenai sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang guru agar mampu membangun watak serta mendidik anak didiknya menjadi lebih baik. Maka untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik ini tidak mengalami kejenuhan dalam proses pembelajarannya. Kenapa demikian? Karena metode pembelajaran yang diterapkan guru jika bervariasi, ini tentu akan mendorong peserta didik menjadikan guru itu menjadi sosok yang menyenangkan karena kehadirannya di hadapan kelas itu selalu dinanti-nantikan oleh peserta didiknya. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas tentang metode guru yang menyenangkan, maka terlebih dahulu saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai metode pembelajaran itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang metode pembelajaran, maka metode itu merupakan cara guru menyajikan atau mengemas materi pembelajarannya kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tentunya. Pada proses pembelajaran, guru mengupayakan dengan berbagai strategi, metode, dan pendekatan agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Hasil akhir yang diharapkan dari pembelajaran bukan hanya bagaimana siswa menguasai materi, tetapi juga bagaimana siswa itu mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, sehingga pembelajaran akan dikatakan berhasil apabila potensi peserta didik dapat berkembang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Sedangkan belajar nanti akan dikatakan berhasil apabila seseorang itu mampu mengulang kembali materi yang sudah dipelajarinya. Dari sini kita bisa mengartikan bahwa bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain tanpa dapat diimplementasikan melalui metode yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami secara baik peran dan fungsi metode dalam pelaksanaan proses pembelajarannya. Penerapan metode dapat dijadikan sebagai motivasi dalam proses pembelajaran sekaligus sebagai alat pencapaian tujuan. Nah, tentu ada beberapa metode pengajaran yang dipandang representatif dan dominan yang bisa digunakan oleh guru, dan ini merupakan metode pengajaran yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk meningkatkan potensi anak didiknya. Dalam hal ini kan di zaman Rasulullah itu anak didiknya rata-rata adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, Muhammad Syafi'i Antoni dalam Imron memaparkan bahwa metode-metode pengajaran yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengkondisian suasana belajar, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut learning conditioning. Learning conditioning ini merupakan syarat utama untuk terciptanya proses belajar mengajar yang efektif. Ada 3 cara yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam metode pengkondisian suasana belajar ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana meminta diam untuk mengingatkan, kemudian menyeru secara langsung, kemudian yang ketiga adalah perintah menyimak dan diam secara tidak langsung. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam pengkondisian suasana belajar ini. Yang pertama adalah meminta diam untuk mengingatkan. Metode ini sebenarnya dicontohkan oleh Rasulullah. Ini tujuannya, salah satu tujuannya adalah karena ini merupakan salah satu metode yang paling baik untuk menarik kembali perhatian peserta didik. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika haji wada, "Wahai manusia,
tenanglah kalian. Kemudian melanjutkan lagi, diamlah, janganlah kalian kembali kafir setelah kematianku, yaitu sebagian kamu memukul tengkuk yang lain. Jadi ada perintah diam. Jadi perintah untuk diam di sini sebenarnya bukan untuk menyuruh diam dalam artian peserta didik tidak bisa ngapa-ngapain, tapi ini adalah kode, ya, kode yang bisa digunakan oleh guru, seorang guru ketika dia mengajar di kelas untuk menarik kembali perhatian peserta didik di dalam proses pembelajarannya. Nah, ternyata perintah diam untuk mengingatkan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan ini bisa diaplikasikan oleh kita sebagai seorang guru ketika kita mengajar di dalam kelas, karena ini dipandang sebagai salah satu metode yang sangat efektif untuk menarik perhatian peserta didik. Oke, metode yang selanjutnya adalah di dalam metode selanjutnya dalam pengkondisian suasana belajar ini, yaitu metode menyeru secara langsung. Metode ini berupa seruan langsung, biasanya dilaksanakan pada awal pelajaran, tapi tidak menutup kemungkinan terkadang juga metode menyeru secara langsung ini dilakukan ketika proses mengajar sedang berlangsung. Hal ini pernah dicontohkan dalam hadis dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar. Majelis tersebut merupakan majelis terakhir yang beliau hadiri. Rasulullah menggunakan mantel yang beliau lingkarkan di atas kedua bahu beliau. Kepala beliau terserang penyakit, lalu beliau kemudian bertahmid dan memuji Allah. Kemudian bersabda, wahai sekalian manusia, berkumpullah. Nah, jadi ada kata berkumpullah ini adalah merupakan kalimat seruan secara langsung yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya ketika itu. Lalu beliau melanjutkan, amma ba'du, sesungguhnya sebagian dari kelompok Ansor ini akan mempersedikit dan memperbanyak manusia. Siapa saja yang menjadi umat Muhammad lalu ia dapat mendatangkan bahaya bagi seseorang, maka terimalah kebaikannya dan tolaklah kejahatannya. Di sini ada perintah seruan, ya. Jadi karena ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sedang menyampaikan menyampaikan khutbahnya di hadapan di majelis beliau. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu metode yang sangat efektif yang bisa dilaksanakan oleh guru dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang berikutnya adalah perintah menyimak dan diam secara tidak langsung. Nah, Ubadah bin Ali Samit berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ambillah dariku, Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka tentang perzinahan yang dilakukan antara seorang perjaka dengan seorang gadis. Maka cambuklah sebanyak 100 kali cambukan dan asingkan selama setahun. Adapun seorang duda dengan janda, maka dicambuk 100 kali dan dirajam. Jika kita memperhatikan sabda Rasulullah ini, ada tadi kata ambillah dariku. Terdapat ungkapan yang bernada permintaan memperhatikan, ya. Terdapat kata yang bernada perintah untuk memperhatikan dan menarik perhatian untuk dapat mendengarkan apa yang akan Rasulullah sampaikan. Selain itu juga terdapat keistimewaan lainnya, yaitu berupa pengulangan. Jadi ada tadi kata yang diulangi, yaitu ambillah dariku, itu diulang. Jadi itu adalah bagaimana perintah untuk menyimak dan diam secara tidak langsung yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian metode yang berikutnya, metode yang kedua, yaitu berinteraksi secara aktif atau active interaction. Nah, di dalam active interaction ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana interaksi pendengaran, kemudian interaksi pandangan, ya,
Nah, di kedua interaksi ini masih lagi terbagi dari beberapa bagian, yaitu bagaimana teknik berbicara tidak bertele-tele dan tidak terlalu bernada puitis, memperhatikan intonasi, diam sebentar di tengah-tengah penjelasan, dan untuk interaksi pandangan itu ada kontak mata, kemudian memanfaatkan ekspresi wajah dan tersenyum. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing teknik ini. Oke, yang pertama adalah interaksi pendengaran. Di interaksi pendengaran ini ada beberapa teknik. Yang pertama adalah teknik berbicara. Teknik berbicara di sini melingkupi yaitu presentasi dan penjelasan. Teknik ini digunakan dengan memperhatikan tujuan pembicaraan dalam menyampaikan dan menjelaskan sesuatu. Hal ini dilakukan dengan sikap sedang-sedang saja, tidak perlu terlalu cepat hingga berlebihan, dan juga tidak perlu terlalu lamban hingga membosankan. Aisyah pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara seperti cara kalian berbicara. Beliau berbicara dengan ucapan terdapat jeda di dalamnya, sehingga orang yang duduk bersamanya akan dapat mengingat ucapan beliau. Jadi ini pun pernah dicontohkan oleh Rasulullah berdasarkan riwayat dari Aisyah. Riwayat dari Aisyah. Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa ketika kita menjelaskan di hadapan peserta didik itu kita tidak boleh terlalu cepat berbicara dan tidak boleh juga terlalu lambat hingga kemudian apa yang kita sampaikan itu bosan sampai kepada peserta didik, supaya juga peserta didik kita itu mengerti dengan apa yang kemudian kita sampaikan. Oke, yang berikutnya adalah tidak bertele-tele dan tidak terlalu bernada puitis. Ini sebenarnya tentu bertujuan agar apa yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan di hadapan peserta didik kita itu bisa sampai dan tentu dimengerti oleh peserta didik kita, dipahami dengan baik apa yang kemudian kita sampaikan di hadapan peserta didik kita, informasinya sampai. Jadi di dalam proses pembelajaran itu ketika kita menjelaskan, maka guru itu tidak boleh terlalu bertele-tele dan tidak boleh juga terlalu bernada puitis. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan intonasi. Jadi ini juga perlu untuk diperhatikan ya, kapan suara itu perlu dikeraskan, kapan perlu dikecilkan itu. Mengeraskan suara ketika mengajar tentu adalah cara yang baik untuk menarik perhatian pendengar dan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap sesuatu, ya. Selain itu, seorang guru juga ketika dia menjelaskan pelajarannya hendaknya juga itu seorang guru ketika menjelaskan pelajaran agar kiranya tidak memotong penjelasan yang akan membingungkan muridnya, juga akan merusak konsentrasi guru dalam mengaitkan antara satu penjelasannya dengan penjelasan lainnya yang seharusnya berhubungan. Makanya itu perlu memperhatikan intonasi ketika guru sedang menjelaskan. Yang berikutnya adalah diam sebentar di tengah-tengah penjelasan. Jadi diam sebentar di tengah-tengah penjelasan itu juga perlu dilakukan sekali-kali oleh guru, karena tentu ini akan memiliki beberapa manfaat ya, terutama bagaimana guru itu ketika diam sebentar di tengah-tengah dia menjelaskan, tentu ini akan menarik kembali perhatian peserta didik ya. Kemudian bermanfaat juga bagi kita sebagai guru, karena ini tentu akan membawa kembali kejiwaan seorang guru kembali rileks dan memberikan waktu kepada guru untuk mengatur pikirannya. Oke, yang berikutnya adalah interaksi pandangan. Nah, di interaksi pandangan ini ada kontak mata ya. Bagaimana kemudian eye contact
kontak mata. Ini adanya interaksi pandangan antara seorang guru dengan peserta didiknya. Ini merupakan hal yang penting agar seorang guru menguasai peserta didiknya. Hal itu juga akan membantu dalam memahami apa yang disampaikan oleh gurunya berupa berbagai permasalahan dan ilmu pengetahuan tentunya yang disampaikan kepada peserta didiknya. Jabir bin Abdullah pernah berkata, seorang pria datang menemui Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang menyampaikan khutbah Jumat, beliau bertanya, "Apakah engkau telah melaksanakan sholat, wahai fulan?" Ia menjawab, "Belum." Beliau kembali berkata, "Berdiri dan rukuklah." Nah, dalam hadis tersebut jelas sekali bahwa Rasulullah SAW berinteraksi secara aktif dengan lawan bicaranya. Tidak mungkin Rasulullah mengetahui secara langsung kalau tidak melihatnya, dan tidak mungkin Rasulullah SAW mendengar jawaban jamaah kalau tidak melihat wajahnya dan memperhatikan ekspresinya. Secara psikologis, pendengar akan jauh lebih merasa dihargai jika dilihat dan ditatap wajahnya ketika berbicara. Nah, begitupun dengan guru ya. Ketika dia mengajar di kelas, memberikan penjelasan terhadap materi yang disampaikan, guru juga harus memperhatikan kontak matanya dengan peserta didiknya. Nah, berikutnya adalah memanfaatkan ekspresi wajah. Nah, ini tentu memanfaatkan ekspresi wajah juga bisa dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajarannya. Kalau guru sedang bahagia, ya tampakkan ekspresi bahagia. Kalau misalkan gurunya sedang marah, ya tampakkan ekspresi marahnya. Biar apa yang kemudian kita rasakan itu bisa sampai ke peserta didik kita. Kemudian informasi yang kita sampaikan juga itu akan mudah untuk kemudian sampai dalam benak peserta didik kita, karena apa yang kita sampaikan itu tergambar dan terekspresi lewat wajah kita. Jadi sekali-kali memanfaatkan ekspresi wajah dalam proses pembelajaran ini bisa dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas. Nah, kemudian berikutnya adalah tersenyum. Jadi sekali-kali seorang guru itu tersenyum di dalam kelas, ya tidak mengapa dilaksanakan. Yang salah adalah kalau selalu senyum, nanti peserta didik kita mengira ya macam-macam ya. Kalau misalkan yang terjadi kemudian gurunya senyum terus di dalam kelas gitu. Jarir bin Abdullah Al-Bajli pernah berkata bahwa tidaklah Rasulullah SAW melarangku untuk masuk ke rumahnya setelah aku minta izin sejak aku masuk Islam, dan tidaklah beliau melihatku kecuali beliau selalu menampakkan senyuman di depan wajahku. Senyuman itu pun memberikan pengaruh yang berarti bagi Jarir bin Abdullah ya. Jadi ternyata senyum ini pun juga sering dilakukan oleh Rasulullah sendiri ya. Jadi sekali-kali tersenyum dalam pembelajaran di kelas ya bisa dilaksanakan oleh guru biar pembelajaran semakin hidup. Oke, metode yang ketiga yaitu applied learning method atau metode pembelajaran yang penerapan ya, metode pembelajaran yang diterapkan, yaitu metode praktikum yang diterapkan guru, kemudian metode praktikum yang diterapkan oleh peserta didik atau murid. Oke, yang pertama adalah metode praktikum yang diterapkan guru. Menggabungkan metode teoritis dengan praktikum dalam mengajar merupakan salah satu cara yang sangat bermanfaat dalam mendidik dan mengajar. Metode seperti ini memudahkan seorang guru dan tentu akan memberikan keluangan waktu dan tenaga bagi guru. Kemudian yang kedua adalah metode praktikum yang diterapkan oleh murid. Seorang guru hendaknya berusaha agar murid mengetahui sendiri kesalahan mereka. Hal tersebut dapat dilakukan agar murid mau mengkaji ulang sendiri dan dapat mengetahui sendiri kesalahan yang dibuatnya. Menerapkan dan mempraktekkan sesuatu adalah sarana terbaik agar ilmu yang disampaikan dapat dihafal dan terjaga dari kelupaan. Metode yang keempat yaitu scanning and leveling, pemindaian dan penyamarataan.
terdapat perbedaan tingkat kecerdasan dan pemahaman peserta didik antara satu dengan individu yang lain dan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan sederhana sahabat tentang apa yang harus dilakukan setelah ia memeluk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah." Jawaban yang sangat sederhana dan praktis tentang Islam ini dipilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang lawan bicaranya adalah orang yang masih hijau dalam agama Islam, sehingga ia belum bisa diberi materi yang berat-berat seperti kewajiban jihad, tuntunan menjauhi riba, jenis jual beli yang terlarang, serta ilmu waris yang kompleks. Jika membebani akal seorang peserta didik dengan sesuatu yang tidak dapat ditanggungnya dan memberikan beban di atas kadar kemampuannya, ini tidak akan memberikan apapun kepada peserta didik kecuali rasa bingung dan kebodohan. Metode yang kelima yaitu metode diskusi dan memberikan tanggapan. Ini tentu metode yang sudah tidak asing lagi bagi guru dan tentunya bagi peserta didik itu sendiri, karena ini metode yang sudah sering kali kita jumpai dipraktekkan oleh guru. Ini merupakan salah satu metode yang cukup efektif untuk membuat peserta didik kita aktif, dan tentu kalau kita memformat proses pembelajaran dengan diskusi dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan tanggapan, ini tentu akan memudahkan peserta didik lebih memahami, lebih mencerna dengan baik materi yang kita ajarkan pada proses pembelajaran itu, ya. Ini salah satu metode yang cukup efektif untuk membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan tentunya akan lebih mudah menyerap dan lebih mudah memahami materi yang kemudian diajarkan seorang guru dalam kelas dengan metode ini. Kemudian metode berikutnya adalah metode bercerita. Nah, tentu ini metode bercerita ini termasuk salah satu metode yang cukup baik juga diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Berbicara tentang cerita atau bercerita ini tentu umumnya disukai oleh manusia, ya. Ia juga memiliki pengaruh yang menakjubkan untuk dapat menarik pendengar dan membuat seseorang bisa mengingat kejadian-kejadian dalam sebuah kisah dengan cepat. Cerita tidak hanya ditunjukkan untuk hiburan semata, akan tetapi harus diambil pelajaran, nasihat dan hikmah yang ada di dalamnya. Cerita tentu akan dapat memberikan pikiran dan pengaruh yang besar dan mempengaruhi emosional peserta didik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering menyampaikan cerita atau kisah-kisah yang penuh hikmah ketika beliau sedang mengajarkan kepada murid-muridnya. Ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bercerita ini juga merupakan salah satu metode yang sangat efektif dalam proses pembelajaran, supaya pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Metode berikutnya itu memberikan perumpamaan dan studi kasus. Tentu memberikan perumpamaan ini juga merupakan salah satu sarana yang sangat baik sekali untuk memudahkan peserta didik dalam memahami kandungan makna suatu pemikiran. Dan tentu seorang guru juga hendaknya menggunakan metode perumpamaan ini ketika ada pelajaran yang mungkin sulit dipahami oleh peserta didiknya, sehingga apa yang terkandung di dalam makna dari sebuah pemikiran atau pembelajaran tersebut mudah untuk kemudian dipahami oleh peserta didik kita, karena kita memberikan perumpamaan yang mudah untuk dicerna oleh peserta didik kita. Kemudian metode yang ke-8 yaitu teaching and motivating. Bagaimana kemudian guru itu mengajar dan memberikan motivasi. Nah, tentu ini menjadi salah satu metode yang cukup penting bisa dilaksanakan oleh seorang guru di dalam kelas, karena terkadang memang
ada kejenuhan yang dirasakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga perlu kiranya guru harus pintar-pintar memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Apakah itu bisa berupa ungkapan secara verbal, kalimat-kalimat motivasi atau kalimat-kalimat penyemangat, atau mungkin berupa pemberian hadiah. Jadi ya banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk memberikan motivasi, membangkitkan kembali gairah peserta didiknya di dalam proses pembelajarannya. Kemudian metode yang berikutnya adalah bahasa tubuh atau body language ya. Tentu ini menggunakan bahasa tubuh dalam menyampaikan informasi, dalam menyampaikan pembelajaran, atau dalam menyampaikan pesan. Ini akan sangat bermanfaat di dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena dengan adanya bahasa tubuh, ini tentu akan membuat apa yang kita sampaikan itu bertambah lebih jelas ya. Karena kombinasi antara bahasa lisan kemudian dibantu dengan bahasa tubuh, ini akan merangsang telinga, mata, dan indera yang terkait di dalamnya untuk mengerti apa yang kita sampaikan, sehingga apa informasi atau materi yang kita ajarkan itu akan semakin jelas sampai kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua, tentu manfaatnya adalah ini bisa menarik perhatian pendengar dan membuat makna yang informasi yang kita sampaikan itu maknanya akan lebih melekat pada pikiran orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, karena ditopang dengan bahasa tubuh ya. Di samping bahasa lisan ditopang dengan bahasa tubuh kita, maka tentu ini akan menarik perhatian pendengar dan akan membuat informasi yang kita sampaikan itu akan lebih bermakna dan melekat pada pikiran yang orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian ketiga, tentu ini juga akan mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, karena lebih mudah untuk dicerna oleh peserta didik apa yang kita sampaikan. Jadi kita tidak perlu lagi berulang-ulang menyampaikan secara lisan, tapi cukup dengan bahasa tubuh yang tercermin dalam diri kita, maka ini akan memudahkan peserta didik untuk lebih mengerti, sehingga ini tentu akan berdampak pada efektifnya waktu yang kemudian digunakan dalam proses pembelajaran. Ya. Kemudian yang metode berikutnya adalah gambar dan grafik. Kalau kita menjelaskan sebuah materi, kemudian diperkuat dengan memberikan gambar atau tulisan, ini tentu akan semakin memperkuat, memperjelas materi atau apa yang kemudian kita sampaikan ke dalam diri peserta didik kita. Ini akan membuat lebih jelas ya apa yang kita sampaikan, karena ditopang dengan adanya gambar dan tulisan. Tidak hanya sekedar penyampaian secara lisan atau penyampaian secara verbal. Penjelasan dan tulisan ini tentu akan mengiringi visualisasi yang akan membantu informasi yang kita sampaikan itu akan lebih cepat ya, akan lebih cepat sampai kepada orang yang mendengarkan informasi atau penjelasan yang kita sampaikan, karena adanya gambar, grafik atau tulisan yang kemudian dilihat secara visualisasi. Tentu ini akan memudahkan informasi yang kita sampaikan, ini akan lebih cepat tercerna ya, tercerna dalam diri peserta didik kita atau siapapun yang mendengarkan apa yang kemudian kita sampaikan. Oke, demikianlah 10 metode yang menyenangkan yang bisa diterapkan oleh guru dalam proses pembelajarannya. Insyaallah pekan depan kita akan masuk dan mempelajari metode yang menyenangkan lainnya yang bisa diterapkan oleh guru dalam proses pembelajarannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.